Halo semuanya. Coba bayangin deh, gimana kalau kawat tembaga biasa yang tiap hari kita lihat tiba-tiba bisa kita ubah jadi magnet super. Dan yang lebih keren lagi, kekuatannya bisa kita atur sendiri. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan salah satu fenomena fisika yang paling luar biasa, yaitu elektromagnetisme. Lebih spesifiknya lagi, kita akan membedah anatomi dari apa yang disebut dengan solenoida. Siap-siap ya, karena materi kita hari ini bener-bener bakal ngubah cara Anda ngelihat barang-barang elektronik di sekitar kita. Tapi dipikir-pikir lagi, gimana ceritanya ya seutas kawat sederhana, ya kawat biasa yang ngalirin listrik ke lampu di meja Anda, bisa tiba-tiba berubah wujud jadi magnet yang super kuat, cuma karena bentuknya diubah, agak kayak sihir sih emang. Misteri inilah yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di level yang nggak kasat mata, dan gimana para ilmuwan sama insinyur bisa manfaatin prinsip alam ini. Oke, mari kita mulai. Ini peta jalan kita hari ini. Pertama, apa itu solenoida? Kedua, karakteristik medan magnetnya. Ketiga, apa aja faktor penentu kekuatannya? Keempat, rahasia di balik rumusnya. Dan terakhir, kelima, fungsi utamanya. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Apa itu solenoida, definisi, dan wujudnya? Berdasarkan materi sumber kita, yang kebetulan juga nyebut ini dengan istilah kuno, parinalika, solenoida itu punya definisi yang spesifik banget. Ini bukan cuma sekedar kawat kusut yang digulung sembarangan. Solenoida itu adalah gulungan kawat tembaga berinsulasi yang dililit rapat banget sampai ngebentuk silinder atau tabung panjang. Tapi gulungan ini bakal tetap jadi kawat biasa aja sampai kita tambahin satu bahan ajaib, yaitu arus listrik. Begitu listrik dipompa masuk dan ngalir ngelewatin kawat silinder yang rapat ini, nah di titik itulah struktur fisik ini benar-benar berubah jadi keajaiban teknologi. Lanjut ke bagian 2 tentang karakteristik medan magnet. Gimana sifat dan arahnya? Nah, yang paling menarik di sini adalah polanya. Kalau aja kita punya kacamata super buat ngeliat medan magnet di dalam silinder itu, kita bakal ngeliat garis-garis sejajar yang lurus banget dengan sempurna. Kenapa ini penting? Garis yang lurus dan sejajar ini artinya intensitas medan magnetnya itu seragam, alias sama rata di setiap sudutnya. Maksudnya kekuatan tarikan magnetnya itu nggak ada bedanya di setiap titik di dalam ruang silinder itu. Nggak ada tuh area yang lebih lemah atau lebih kuat, semuanya terdistribusi dengan super presisi. Terus, pertanyaannya, kemana arah alirannya? Coba kita bandingkan, karena ini lumayan kontras. Di bagian luar solenoida, dia itu kerja persis kayak magnet batang biasa. Garis gayanya ngalir dari kutub utara ke kutub selatan. Standar lah ya. Tapi coba perhatiin apa yang terjadi di dalam solenoidanya. Alirannya malah berbalik. Di dalam ruang kumparan itu, medan magnetnya bergerak dari selatan ke utara buat nyelesain putarannya. Jadi ini kayak semacam sistem tertutup yang ngalir terus-menerus tanpa henti. Sekarang masuk ke bagian 3 nih. Faktor kekuatan medan alias gimana kita jadi pengendali magnetnya. Oke, sekarang kita udah punya magnet buatan. Tapi, gimana kalau kita butuh magnet yang 10 atau bahkan 100 kali lipat lebih kuat? Nah, disinilah asyiknya. Kita pegang kendali penuh. Materi kita nyorotin 3 variabel utama yang bisa kita otak-atik. Yang pertama, arus listrik atau I. Logikanya gampang banget. Makin gede listrik yang masuk, makin kuat medan magnetnya. Kedua, jumlah lilitan atau N. Kalau kawatnya dibikin makin rapat lilitannya per sentimeter, wah kekuatannya langsung melonjak. Tapi faktor ketiga ini sih yang paling juara, sifat inti. Coba diambil sebatang besi lunak, terus masukin ke dalam ruang kosong solenoida itu. Kekuatannya bukan cuma nambah ya, tapi langsung berlipat ganda berkali-kali lipat. Nah, proses masukin besi inilah yang akhirnya ngelahirin apa yang kita kenal sebagai elektromagnet. Besi lunaknya bertindak kayak semacam penguat raksasa buat medan magnet dari kawat tadi. Masuk ke bagian 4. Rahasia di balik rumus matematika solenoida. Tenang, kita nggak bakal pusing-pusing ngebahas matematika yang rumit di sini. Kita anggap aja rumus ini tuh kayak resep rahasia untuk nyiptain kekuatan besar tadi. Ini cetak birunya. B sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Rumus ini berlaku buat solenoida ideal yang panjangnya nggak terhingga. Ya, sesederhana ini. Bentuk persamaan ini merangkum gimana manusia bisa ngendaliin kekuatan elektromagnetik alam. Keren banget kan? Poin pentingnya tuh sebenarnya cuma paham apa arti dari huruf-huruf ini. B itu hasil akhir yang kita cari. Intensitas medan magnet. Terus ada mu 0, ini konstanta alam yang namanya permeabilitas ruang hampa. Gampangnya, ini tuh ukuran seberapa ngasih izinnya si ruang hampa buat medan magnet terbentuk. Nah, baru deh kita ketemu N dan I. N itu soal desain lilitan Anda. Berapa banyak lilitan per satuan panjang? Kalau I, itu bahan bakarnya. Seberapa besar arus listrik yang Anda pompa ke dalamnya?
Jadi kalau Anda naikin nilai N atau I, otomatis B-nya langsung meroket naik, benar-benar sesimpel dan seindah itu. Dan sampailah kita di bagian kelima, fungsi utama solenoida di dunia nyata. Sekarang kita udah paham anatominya, arah alirannya, cara ngendaliinnya, sampai rumus rahasianya. Dan semua ini dengan brilian ngebawa kita ke fungsi utamanya. Berdasarkan sumber kita, fungsi paling utama dari solenoida itu adalah buat memagnetisasi sepotong besi dengan naruh besi itu di dalam silindirnya. Proses ini nyiptain elektromagnet atau di teks aslinya juga disebut vidyut cumbak. Beda banget sama magnet permanen biasa yang nempel di kulkas Anda, elektromagnet ngasih kita satu kemampuan super. Kita bisa nyalain atau matiin magnet itu kapan aja kita mau, cuma dengan nyambungin atau mutusin arus listriknya. Praktis banget. Kemampuan buat nyalain dan matiin magnet pakai listrik ini benar-benar jadi pondasi dari teknologi modern kita sekarang. Jadi, sebagai penutup, coba deh perhatiin sekeliling Anda. Mulai dari motor penggerak di mesin cuci, bal pintu rumah, speaker yang lagi Anda pakai buat dengerin suara saya sekarang, sampai mesin MRI yang canggih di rumah sakit. Pernah kepikiran nggak berapa banyak alat yang diam-diam hidup dan kerja tiap hari cuma karena ngandelin keajaiban gulungan kawat dan gaya elektromagnetik yang nggak kelihatan ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di materi seru kita berikutnya.